Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Kitab itu tidak didatangi kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya, dan kitab itu diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, Maha penggerak Engkau Allah. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ikhwaniddin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala bahwa pada saat ini kita masih diberi keberlimpahan kehidupan, baik itu berupa keimanan, keislaman, kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, keselarasan, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada malam hari ini saya akan membahas sedikit untuk sharing-sharing yang berhubungan dengan berkomunitas, khususnya berkomunitas Qur'ani, karena Al-Quran adalah pedoman untuk manusia dalam surah 45 ayat 20. Sehingga dalam kita bersaudara ya, itu bisa kokoh, persaudaraan seiman, satu ideologi, satu visi, dan satu misi. Syaratnya ada beberapa yang sudah saya rangkai di sini. Salah satunya yaitu yang pertama adalah untuk syarat kode etik dalam berkomunitas atau berjamaah untuk berdakwah, yaitu yang pertama adalah adil. Kita baca di dalam surah Al-Hujurat ya. Surah Al-Hujurat itu nomor suratnya 49 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'ifatani minal mu'mininak tatalu fa'aslihu bainahuma fa'im bagot ihdahuma alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil adli wal aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Al-Hujurat ayat 9 ya, kurang lebih artinya, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian ya, yang satu ini istilahnya Jawa itu ya ngeyel gitu ya, kepada yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Tengah-tengah, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dalam ayat ini
itu tugas kita itu mendamaikan kalau ada dua teman kita ya dalam komunitas kita ini yang sama-sama beriman, itu ada pertengkaran, maka kita harus mendamaikan, malah jangan dipanas-panasi. Dan yang zalim itu ditegur, diperangi dengan peringatan, bukan diperangi dengan pedang. Kalau ada istilah faktulu ya, apa itu fakotilu, perangilah, itu bukan harus perang dengan pedang. Karena sama momen kita peringatkan, kita perangi dengan peringatan-peringatan. Lu kamu itu salah lu. Misalnya ini sebagai contoh, di dalam room atau grup di WA misalnya, sesuatu apa itu rebut hitung kalau bahasa Jawa itu, ataupun ayel-ayelan, ataupun sesuatu yang pendapat belum menyatu, belum sinkron. Itu bagi kita ya, yang bisa berpikir dengan dua mata kepala dan mata kolbu, itu akan melihat mana sih orang ini yang zalim, yang gelap jiwanya, mana sih ini yang betul-betul ikhlas untuk dalam komunitas, itu kan kita tahu. Terus mana ini yang merusak situasi, tidak menjaga kenyamanan, ya, tidak menjaga kode etik, itu kan tahu. Apalagi hanya istilahnya dia orang baru ya, belum adaptasi, belum orientasi, sudah memberikan justifikasi dan lain sebagainya. Ini kan mempengaruhi komunitas atau persaudaraan yang seiman, satu ideologi, satu visi dan satu misi ini. Nah, oleh karena itu yang kita perangi dengan peringatan adalah yang zalim itu, yang istilahnya bikin onar. Kemudian yang kedua, kalau ini kita mendamaikan dengan adil bil qisti, karena innallaha yuhibbul muqsitin, bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang muqsit, orang-orang yang adil. Kemudian yang kedua, persaudaraan seiman itu lebih kuat daripada saudara satu darah. Karena persaudaraan seiman yang satu ideologi, satu visi, satu misi, itu kan menjadi teman setia. Ya. Di dalam surah 9 ayat 16, yang artinya kurang lebih, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui, ya, dalam kenyataan itu orang-orang yang sungguh-sungguh atau berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah dan Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah ini akan melihat siapa sih ya orang yang betul-betul ya berjihad, bersungguh-sungguh di dalam menegakkan ideologi, satu visi, satu misi ini dalam komunitas ini. Siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang berjihad, ya. Karena Allah ingin mengetahui dengan kenyataan. Siapa? Yaitu orang yang setia. Maka sebenarnya saudara seiman yang satu ideologi, satu visi, satu misi dalam komunitas itu adalah teman yang baik, teman sejawat, teman setia. Nah, hadirin yang berbahagia, kemudian yang ketiga, dalam kita berkomunitas, dalam persaudaraan seiman, satu ideologi, satu visi, satu misi, kita bisa menjaga rahasia. Jadi tidak boleh membocorkan rahasia, karena dalam komunitas itu kan ada kode etik dalam persaudaraan seiman. Ada kode etik berkomunitas. Bahkan kalau suatu perusahaan pun itu kan ada rahasianya, bukan langsung disebarkan karena ada sesuatu yang harus ditutupi, karena itu memang privasi. Termasuk dalam berkomunitas Quran ini, ya, persaudaraan seiman, satu ideologi, satu visi, satu misi ini juga ada kode etik.
Nah, oleh karena itu kita melihat ya ayat selanjutnya yang berhubungan dengan nomor 3 ini ya, dalam surat 60 ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Nah, ini kita orang yang beriman tuh jangan kamu mengambil ya orang lain di luar komunitas ini menjadi teman. Satu, larangannya itu. Yang kedua, jangan sampai memberikan berita-berita ya tentang komunitas ya, tentang ideologi. Kalau di sini dalam kurung berita-berita dari Muhammad. Karena kamu menyayangi mereka. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Karena mereka itu ingkar, mereka itu menutup diri, menutup kalbunya, tidak mau menerima petunjuk yang datang kepada mereka itu. Bahkan mereka mengusir Rasul. Ya, Rasul diusir karena misinya, visinya tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Nah, oleh karena itu, ya, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu, jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keridhoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Jadi kalau kamu itu betul-betul berjihad di jalan Allah, ya, mencari keridhaan Allah, itu jangan membocorkan rahasia kepada musuh. Jangan mengambil dia itu teman setia. Ya, kalau berteman ya biasa saja kita, karena itu bisa beda ideologi, beda visi, beda misi. Itu tidak apa-apa berteman secara dunia. Kerja bakti bareng-bareng untuk membangun jalan, membangun saluran. Itu tidak ada masalah. Tapi yang berhubungan dengan dakwah, yang berhubungan dengan rahasia perusahaan dalam arti rahasia komunitas, yang sebenarnya ada unsur ya yang perlu ditutupi sebagaimana zaman Rasulullah itu ya. Rasul saja ya, Muhammad itu diusir dari Mekah sehingga dia itu lari ke Yasrib atau Madinah. Itu jihadnya seperti itu, pakai unta, jalannya belum seperti sekarang ini ya. Bahkan kalau orang mengatakan itu padang pasir, padahal di sana itu batu bukan padang pasir ya. Itu jihadnya seperti itu. Tapi orang sekarang kalau umrah atau haji dari Madinah ke Mekah saja naik mobil, naik bus ya, tanpa ada lampu merah, tanpa ada hambatan, itu malah bisa tidur. Itu dianggap nanti sudah mendapatkan surga, padahal jihadnya Rasulullah itu seperti itu. Kan berbeda sekali. Nah, orang yang mengusir Rasul ya, itu jangan sampai kamu beri berita tentang keadaan Rasul waktu itu, kan begitu. Nah, maka kalau kita analogikan, kita ambil pelajaran dari pesan dari ayat ini ya, maka kita jangan sampai memberikan berita ataupun memberitahu secara rahasia berita-berita tentang komunitas itu kepada mereka, karena kita sayang atau ada hubungan keluarga atau teman gimana ya, bisa saja. Karena apa? Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Allah itu lebih mengetahui. Dan apa yang kamu nyatakan, karena Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita, maka Allah lebih mengetahui baik yang tersembunyi maupun yang diterang-terang, yang dijelaskan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi kalau orang ya membocorkan rahasia kepada musuh ya, membocorkan rahasia kepada bukan komunitas ya, di luar persaudaraan seiman, satu ideologi, satu misi ya, itu kan sama saja dia itu oleh Allah disebutkan faqad dola sawa as-sabila, sabili ya.
Jadi waman ya'f'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Dan barang siapa yang melakukannya, menyebarkan rahasia kepada di luar komunitas tadi, maka sungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, ini harus kita pahami, ternyata dalam berkomunitas itu ada kode etik. Ya, kode etik. Kemudian yang keempat, ketika komunitas itu sudah semua dalam keadaan baik, sadar, ya, sudah Qur'ani berjalan, Qur'an mubin, Allah itu akan memberikan goncangan atau ujian ataupun sesuatu yang tidak mengenakkan dengan berbagai hal, ya. Sehingga disebutkan dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 214, ya, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum masadhumul basa'u wad-dhara'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu waladina amanu ma'ah mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk jannah padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, ikhwatin yang berbahagia, kadang ada kajian Al-Quran yang dalam suatu majlis itu karena Allah itu kan menurunkan ilmu sesuai dengan kecerdasan dan peradaban suatu kaum. Nah, di situ mungkin ada ilmu baru karena Allah kan memberikan ilmu itu disesuaikan dengan apa yang seorang itu mau. Karena kalau kita sudah tahu, ya, sudah mengerjakan apa yang kita tahu, dan kita nanti akan diberikan ilmu oleh Allah mana yang kita belum tahu. Nah, itu belum adaptasi, belum orientasi dalam komunitas itu, kalau mendengar ilmu baru sudah bilang, wah salah itu, gimana itu, kok begitu? Nah, padahal yang dibahas, yang ditadabur, tilawah ini adalah ayat-ayat Allah. Ada yang mungkin dalam komunitas itu ada yang lama nggak datang karena sesuatu, mungkin juga karena ngurusi anak yatim atau ngurusi orang tua yang sudah sakit dan sebagainya, lama nggak datang, ya. Itu harusnya disapa dengan lemah lembut, jangan malah dikatakan tumben datang, dengaren. Itu tidak baik. Harusnya kita menyapanya dengan lemah lembut. Karena dia tidak datang, alhamdulillah ketemu lagi, alhamdulillah sehat, gimana kabarnya? Kalau ada kesulitan bilang kawan-kawan, nanti siapa tahu kita bisa membantu. Oh, ternyata dia repot dengan anak yatimnya, repot dengan orang tuanya yang sudah sepuh, ataupun karena dia berjuang untuk pendidikan, biaya pendidikan anaknya dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita pahami, jangan sampai kita lama nggak datang malah kita ditumbenkan ataupun kita sinis dan lain sebagainya. Itu namanya masih berkesadaran rendah. Kita dalam komunitasnya harus berkesadaran tinggi. Orang lain kita anggap diri kita sendiri, dan kita bisa melihat wajah Allah di dalam orang lain itu. Sehingga kita berkasih sayang, lemah lembut pada teman dalam satu komunitas, satu ideologi, satu misi, dan satu visi. Karena komunitas di dalam Al-Quran itu terbuka,
Tapi juga tertutup untuk kelompok lain yang levelnya itu berbeda. Misalnya level yang dia punya itu level syariat, dijelaskan level hakikat dan level marifat, kadang ya nggak nyambung, malah komen yang tidak baik. Komennya ya semaunya dia karena dia levelnya level syariat, level kulit. Beragama itu kalau kulit ya masih ada ego, masih merasa benar sendiri, masih suka menyalahkan yang lain, masih menganggap yang lain salah dan lain sebagainya karena memang levelnya level syariat. Masa gambarkan kalau orang itu memakan kulit kerang itu satu saja ya perutnya harus dioperasi, tapi kalau makan kerang isinya itu 1/4 kilo pun ya nyaman-nyaman saja. Maka disinilah kita harus tingkatan kesadaran kita ya, itu harus tinggi, dan oleh karena itu kita harus bersabar. Ya karena ya itu tadi, karena nggak bisa nyambung. Dan dalam kita berkomunitas dalam satu misi, satu visi, satu ideologi ini kita saling bertanggung jawab dalam persaudaraan. Sedang yang membuat pecah itu harus mundur ke belakang. Karena kalau lari mencari komunitas baru mungkin juga belum tentu lebih nyaman daripada di situ. Maka fungsinya tadi kembali ke surat 49 ayat 9 tadi harus kita islahkan. Nah, sekarang kita akan melihat jenis guncangan itu apa saja ya. Jenis guncangan tadi kan saya sebutkan, kalau sudah mapan kadang ada guncangan-guncangan. Kita melihat di dalam surah 33 ya. Surah Al-Ahzab ayat 11. Di situ disebutkan ya, Hunalikab tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan sadida. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang sangat. Kemudian ayat 12-nya, dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Jadi nanti ya namanya dalam komunitas itu banyak orang, background ilmunya berbeda, tingkat kesadarannya berbeda, kemudian levelnya juga berbeda. Maka kadang-kadang ya kita dalam komunitas ini ya tidak dijanjikan apa-apa. Itu. Nah, maka ayat 13-nya, dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, hai penduduk Yasrib atau penduduk Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga, dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari. Nah, ini jadi membuat, kalau bahasa Jawa itu dandang dunaki kontol, kontol dunaki dandang. Seharusnya di situ para Ansor ya, penolong. Ansor itu kan penolong dari Nasoro yang suruh Nasron. Itu dia sudah memberikan tempat bagi muhajirin. Tapi bagi orang-orang yang munafik, mungkin ya tempat tinggalnya kurang bagus apa itu, ada teman baru yang mau masuk ke situ dikatakan, di sini tidak ada rumah. Padahal orang yang di situ mengatakan bahwa rumah kami itu terbuka lebar. Ya. Nah, yang mengatakan tadi karena dia munafik ingin lari ya. Karena maka dalam sejarah itu kan ada hijrah itu kan niatnya, kalau hijrahnya karena harta, ya dia akan mendapatkan harta, hijrahnya karena wanita itu kan ada dalam sejarahnya. Itu juga tidak bertentangan dengan ayat kan gitu. Maka ayat 14-nya, kalau Yasrib diserang dari segala penjuru, kemudian diminta kepada mereka supaya murtad, niscaya mereka mengerjakannya. Jadi orang yang begitu tadi itu ya seandainya di Madinah itu diserang, kemudian dia diminta untuk murtad, ya dia akan mengerjakannya. Dan mereka tidak akan bertangguh untuk murtad itu, melainkan dalam waktu yang singkat. Kemudian ayat 15, dan sungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, mereka tidak akan berbalik ke belakang atau mundur, dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungan jawabnya. Nah, itu yang berbahagia. Jadi kalau sudah berjanji pada Allah, itu memang ada pertanggungan jawab. Jangan sampai kita lari
dari perjuangan. Kemudian yang kelima, jika ada permasalahannya ya dalam komunitas, dalam satu ideologi, satu misi, satu visi ini, ya ada permasalahan harus dihadapi, ya, bermusyawarah. Kita lihat dalam surah ketiga, surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmati, ya rahmati minallahi lintalahum walau kunta fadlan walido. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ya, walau kunta fadlan walidul kolbi, ya, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, lan fadu min haulika, tentulah mereka akan menjauhkan dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohon ampunlah pada mereka. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Faida azamta fatawakkal 'alallah, dan kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi dalam musyawarah tadi sudah terjadi pembulatan, ya sudah final, sudah fix, maka kita harus bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, ini berbahagia dalam kita berkomunitas, satu ideologi, satu misi, satu visi, itu segala sesuatunya memang dimusyawarahkan. Dan kalau musyawarah itu mungkin ada perbedaan, ya itu harus kita sadari. Tidak mungkin ya yang namanya kehendak itu sama. Maka seperti Allah ini kalau menurunkan sesuatu, ya, mengadakan sesuatu atau menurunkan sesuatu itu ya ada yang suka dan tidak mungkin semuanya akan senang. Misalnya saya contohkan yang kasat mata, itu Allah menurunkan hujan. Ya, jam 1 siang hujan deras. Ini bagi orang yang jualan es, ini pasti tidak suka. Bagi orang yang baru hajatan, ada perlu, mungkin walimahan atau apa, baru ada acara, hujan deras, ini juga gelisah, mungkin juga tidak senang. Tapi bagi petani yang ladangnya, sawahnya sudah 1 minggu kering kerontang, ada hujan deras, ini dia senang, alhamdulillah. Nah ini kan kita harus menyadari bahwa perbedaan yang demikian itu ya bisa disinkronkan, kita bisa rendah hati, bisa menghormati pendapat yang lain, sehingga kita bermusyawarah ini akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berkah bagi semuanya. Kemudian yang keenam, kalau komunitas itu ada saham, itu juga harus saling membantu yang kekurangan tanpa harus bilang-bilang yang bersangkutan. Sama anggota saling membantu, saling meringankan beban. Misalnya si A itu agak kecukupan dan mampu, kemudian si Z ini kurang mampu, maka harus dibantu. Kalaupun mungkin baitul mal atau yang di kas itu kosong, kan secara pribadi juga bisa membantu. Ya, itu juga banyak ayat ya yang menjelaskan tentang membantu pada orang lain, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bergotong royonglah ya dalam kebaikan dan ketakwaan, itu dalam surah kelima, surah Al-Maidah ayat 2. Bahkan kalau kita membaca di dalam surah Kahfi, surah 18 ayat 82,
Itu kan diceritakan ada 2 anak yatim di kota itu punya rumah, dan di bawahnya itu ada harta, ada simpanan bagi mereka anak yatim berdua ini. Sedangkan ayahnya itu kan seorang yang soleh. Maka kan Allah menghendaki agar supaya ya nanti waktu anak yatim ini dewasa itu bisa mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhan. Nah, yang dilakukan oleh hamba yang mengajari Musa ini sebetulnya ya kan Musa mengharapkan supaya membangun itu ya dapat upah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu yang demikian itu memang kita harus juga memahami ternyata suatu yang ikhlas, yang niatnya untuk kebaikan bersama, itu Allah akan memberikan rahmat dan meridhoi. Sebab apa? Karena kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, itu juga kurang baik, karena kita itu makhluk sosial, oleh Allah difitrahkan atau diberikan fitrah bahwa kita ini makhluk sosial untuk selalu berkomunitas, untuk selalu bersama-sama, untuk membangun peradaban di planet bumi ini menjadi manusia-manusia yang madani, manusia-manusia yang bercahaya jiwanya, manusia-manusia yang bisa dewasa, manusia-manusia yang beriman dan bertakwa. Yahdillahu linurihi mayasya, Allah menunjuki cahayanya berupa alam semesta ruhani siapa yang Dia kehendaki. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita di garis hukumnya dan melindungi kita semua dari kegelapan jiwa, dan semoga selalu mendapat cahaya darinya. Semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Demikian kajian malam hari ini. Nasrun minallahi wa fakum qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.